mohon sama kamu. Aku diminta oleh Cynthia untuk bersumpah di atas Al-Quran. Pada saat itu aku ragu, tapi aku ingin katakan yang sebenarnya sama kamu. Demi Al-Quran yang suci ini, aku berani bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Aku dalam kondisi yang tidak sadar. Malam itu, Cynthia menangis dan memohon untuk bisa tidur di kamar. Tapi aku tetap melarang dia. Seperti biasa, aku meminum air putih yang ada di nakas tempat tidur. Setelah itu aku nggak tahu apa yang terjadi. Saat pagi datang, aku terbangun dengan kepala pusing. Lalu aku melihat Cynthia ada di samping aku. Tapi demi Al-Quran yang suci ini, aku berani bersumpah. Dalam keadaan sadar, aku tidak pernah menyentuh Cynthia. Hanya kamu yang aku cintai. Semenjak kita masih kecil, sampai sekarang dan detik ini pun, cintaku tidak pernah berubah sama kamu. Wanita itu ingin memeras keluarga aku. Dia meminta aku membuat sebuah perjanjian supaya aku tidak bisa bertemu kamu dengan Syifa. Jika tidak, Cynthia akan menggugurkan kandungannya. Bella, aku mohon sama kamu. Beri aku waktu selama 9 bulan. Sampai anak Cynthia lahir. Karena anak itu tidak berdosa. Anak itu tidak salah. Dia tidak patut untuk dilenyapkan. Aku bersumpah. Demi Al-Quran yang suci ini. Setelah anak itu lahir, aku akan menceraikan Cynthia. Setelah itu, aku, kamu, dan Syifa, kita bisa berkumpul kembali. Berjanji ku menjaga sampai. Aku mohon kamu mau menunggu aku. Bella, Bella. Mana ya Afif? Kok belum pulang? Aduh, gimana ya? Padahal udah jam segini nih. Ma, udahlah, ngapain kita nunggu Afif? Afif gak akan pulang, Ma. Sylvia, sorry ya. Saya rasa kalau sampai selama ini Afif belum balik juga, sepertinya Afif takut sekali ya untuk berkomitmen. Atau ya jangan-jangan Afif malah melarikan diri. Laura, kamu jangan berkata seperti itu, nggak mungkin. Anak saya tuh anak yang sangat baik, bertanggung jawab dan berbakti. Buktinya dia mau loh berkorban, meninggalkan Bella dan menikah dengan Cynthia. Gimana sih kok bisa ngomong begitu? Nggak diangkat teleponnya. Gini aja deh, aku sama Mas Iko, kita cari Bella. Aku khawatir Bella kenapa-napa. Oke, baik Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kamu tadi kemana aja? Iya Bella, kami tuh khawatir banget sama kamu. Mana ditelepon gak diangkat-angkat lagi. Kak Nur, Kak Iko, kakak nggak usah khawatir, aku baik-baik aja kok. Tadi aku cuma nemuin mama di rumah sakit. Mama. Bella, kamu
kok kayaknya lagi senang. Emangnya ada apa sih? Kakak tahu nggak? Tadi mama nelfon aku. Dia minta aku ke rumah sakit. Alhamdulillah banget. Sekarang keadaan mama udah membaik. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Aku seneng dengernya. Ya mudah-mudahan aja Mama cepat kembali sehat ya. Amin. Itu berita bagus, Bella. Sekarang semuanya akan baik-baik aja kan Tante? Iya dong sayang. Afif, akhirnya kamu datang juga. Bener kan? Anak saya pasti datang. Oke, Afif, Tante Laura rasa tidak perlu nunggu lama-lama lagi. Silakan, ini tanda tangan ini. Ayo Afif, tunggu apa lagi? Tanda tangan sayang. Oke. Aku akan menandatangani perjanjian. Tapi apa lagi Afif? Ayolah sayang. Tapi sebelum aku menandatangani semua perjanjian ini, aku ingin menambahkan beberapa perjanjian agar kedepannya tidak akan ada masalah lagi. Pertama, aku nggak mau tidur sekamar dengan Cynthia. Kedua, Cynthia tidak boleh lagi membuat tuntutan apapun. Tiga, selama bayi itu di dalam kandungan, kalian harus memastikan bahwa bayi itu dalam keadaan yang selamat. Kalian tidak boleh menyakiti atau membahayakan bayi itu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Keempat, Cynthia harus menyiapkan semua keperluan untuk mempersiapkan kehamilannya. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Setelah anak itu lahir, baik Cynthia maupun Tante Laura tidak boleh lagi memeras keluarga aku. Kalau sampai itu kejadian, maka seluruh hak Cynthia dan Tante Laura terhadap anak itu hilang. Wait. Afif, ini apa-apanya? Kok banyak sekali ya klausul-klausulnya? Sebenarnya persyaratan itu tidak banyak. Apa bedanya dengan ini? Ya tapi kan, Tante Itu cukup lakukan adil menurut saya. Semua tuntutan-tuntutan Afif itu masuk akal. Oke, kalau gitu Tante Laura akan tambahkan klausul-klausul yang Afif minta. Afif mau kemana? Aku mau menikmati kebebasan aku. Sebelum ibu mertua dan istri aku sedang menulis perjanjian hukuman mati dalam hidup aku. Afif! Nyebelin banget sih. Semuanya di rumah ini tuh Afif terus yang dibahas. Pagi, siang, sore, malam. Bosan dengernya. Radit Arya Kusuma. Franchise-nya untuk meja 54. Oke, proses. Bisa cepet ya. Oke. Halo. Ini Radit ya? Ini aku Raina. Yang tadi punya utang sama kamu. Utang apa ya? Udahlah, kamu gak usah pura-pura lupa. Pokoknya aku mau bayar utang aku.
Gimana kalau malam ini kita ketemuan? Di kafe sambil ngopi gitu? Mau nggak? Gini, sebenarnya sih aku lagi kerja. Tapi ya nggak apa-apa lah kamu datang ke sini. Biar nanti aku traktir kamu minum kopi di sini ya. Ya udah kalau gitu aku jalan sekarang ya. Nanti kamu WA aja alamatnya di mana. Oke. Ya, bye. Bye. Tidur sayang. Tidur ya nak ya. Ini udah malam sayang, udah malam. Tante, Kenzo boleh bobo sini nggak? Sama tante, sama Dede Siva. Boleh sayang. Ayo sini. Bobo di sana. Nah, tante bacain dongeng juga ya. Siap sayang. Yuk. Pada suatu hari ada anak kecil yang ada orang. Kenzo, jagain Dede Shiva ya, tante mau bukain pintu. Iya tante. Nah, cepet. Nah, Permisi, selamat malam. Mbak Bella ya? Oh, iya mas. Ini ada kiriman bunga, Mbak. Tolong tanda tangannya. Dari siapa ya? Di kartu nama ada namanya, Pak. Makasih ya mas. Sama-sama, Mbak. Permisi, Mbak. Dari Afif. Kenzo, lanjutin lagi ya dongengnya. Iya tante. Dede Shiva, mau dongeng juga? Pada suatu hari... Kenzo, tolong jaga Dede Shiva lagi ya. Permisi. Permisi, selamat malam. Wah, ini ada kiriman. Iya, makasih ya. Dede Shiva. Lihat nih, banyak hadiah buat Dede Shiva. Coba ya, kita buka ya. Wah, bagus banget Dede Shiva nih. Dari papa. Dari papa. Yeay, Ade Siva punya mainan. Nih, main nih. Tante, apakah semua cerita Bang Akif bahagia? Mungkin bisa jadi. Tante, apakah semua cerita dongeng bisa kejadian di dunia nyata? Bisa aja. Tapi gimana tante? Kalau Om Afif udah berubah jadi orang baik, berarti Om Afif bawa Tante Bella dong. Berarti cerita kita nggak berarti bahagia dong. Kamu nggak usah khawatir Kenzo. Om Afif nggak akan bawa siapa-siapa pergi. Sekarang kamu tidur ya, udah malam. Iya tante.